Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Pengertian koordinat. Koordinat adalah bilangan atau abjad yang dipakai untuk menunjukkan lokasi suatu titik pada bidang atau ruang. Koordinat dapat memudahkan kita dalam menemukan letak benda. Koordinat dapat berupa titik x, y, dengan x adalah baris atau garis mendatar atau horizontal, dan y adalah kolom atau garis tegak atau vertikal. Kita ke contoh. Perhatikan peta lokasi di samping. Di sini ada bank, pasar, rumah Tika, rumah Dini, toko kue, kantor polisi, rumah Raffi, sekolah, toko buku, dan rumah Nisa. Nah, kita lihat di sini yang mendatar ada A, B, C, D, E, sedangkan yang tegak 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan mencari lokasi semua bangunan yang ada di gambar ini. Yang pertama, koordinat dari bank. Kita lihat di sini bank. Bank ada di B dan ada di 1. Jadi koordinatnya adalah B, 1. Jadi yang dilihat itu adalah yang mendatar dulu di sebelah mana, lalu yang tegak itu di sebelah mana. Karena bank ada di B di 1, jadi titik koordinatnya B, 1. Nah, sekarang pasar. Pasar ini kan pasar. Pasar ada di D 1. Jadi koordinatnya D, 1. Lalu rumah Tika. Rumah Tika ini kan, ini kita lihat yang mendatarnya letaknya di D. Lalu yang vertikalnya ada di angka 2. Jadi koordinatnya D, 2. Lalu rumah Deni. Rumah Deni E. Kan ini kan rumah Deni E. Angkanya 2, berarti E, 2. Lalu toko kue. Toko kue ini. Kita lihat yang mendatar di huruf apa? Di huruf toko kue berada di huruf A. Angkanya ada di angka 3. Jadi A, 3. Lalu kantor polisi. Kantor polisi ini ada di C, 3. Lalu rumah Raffi. Rumah Raffi ada di sini kan? Ada letaknya di E, 3. E, 3. Lalu sekolah. Untuk sekolah ini ya, kita tarik ke bawah. Berarti B, ke sampingnya angka 4. Jadi B, 4. Lalu toko buku. Toko buku ini kita tarik ke bawah, ada di huruf C. Kalau ke samping di angka 4. Jadi C, 4. Lalu yang terakhir rumah Nisa yang paling pojok, kita tarik ke bawah, E, kita tarik ke samping 4. Jadi koordinatnya E, 4. Mudah sekali bukan? Lalu sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius terdiri atas 2 garis yang saling tegak lurus, yaitu yang pertama garis horizontal atau biasa disebut dengan sumbu X, atau bisa juga disebut dengan absis. Kita gambarkan garis horizontal seperti ini, kita sebut dengan sumbu X atau absis. Lalu yang kedua adalah garis vertikal atau disebut dengan sumbu Y atau ordinat. Kita gambarkan tegak lurus ya. Ini sumbu Y atau ordinat.
Lalu kedua garis tersebut saling berpotongan di titik O 0,0. Nah, di sini kan ada perpotongan. Di sini ada garis, jadi menimbulkan titik di sini. Titik disebut dengan titik O. Titik O 0,0 disebut juga titik asal. Sistem koordinat Kartesius terdiri atas 4 wilayah, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 ada di mana? Kuadran 1 itu ada di sebelah kanan atas ya, disebut kuadran 1. Kalau kuadran 2 ada di sebelah kiri atas di sini. Kuadran 3 ada di sebelah kiri bawah. Kuadran 4 yang terakhir ada di sebelah kanan bagian bawah. Lalu contoh yang pertama, agar kalian lebih mudah dan mengerti, kita ke contoh. Tentukan posisi titik-titik berikut ini. Kita gambarkan dulu ya. Garisnya, garis X, Y, lalu kita beri titik pertemuannya, perpotongannya titik O, dan garis-garis seperti ini. Nah, garis-garis X yang ada di sebelah kanan Y ini bernilai positif. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini bisa diperpanjang sampai berapapun, terserah kalian menggambarnya ya. Jadi bisa dilanjutkan 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Lalu untuk yang di sebelah kiri garis Y, ini angkanya nanti bernilai negatif. Jadi dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya sampai tak terhingga. Untuk menggambar garis-garis kecil-kecil ini jaraknya harus sama ya, diusahakan harus sama. Lalu untuk garis-garis di garis Y, angka-angka yang di sebelah atasnya ini bernilai positif. Jadi dimulai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Sedangkan yang bagian bawah ini bernilai negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya sampai di bawah itu tidak terhingga ya. Terserah kalian mau menggambarnya sampai angka berapa. Lalu ada titik P. Nah, kita akan mencari posisi titik P tersebut. Caranya bagaimana? Caranya kita tarik dulu dari titik ini P mendekati garis atau sumbu X. Sumbu X kan di bawah yang mendatar, berarti dikasih garis titik-titik seperti ini menuju ke negatif 4. Setelah itu kita kasih garis yang menuju ke sumbu Y, berarti ke sini ya. Nah, ada negatif 4 kalau Y nya 1. Jadi posisi titik P adalah negatif 4,1. Jadi X nya negatif 4, Y nya 1. Nah, kita contoh lagi. Misalkan di sini ada titik H. Untuk mencari posisi titik H, kita tarik dulu ke sumbu X, jadi ke bawah ya. Ke sumbu X, lalu kita tarik ke sumbu Y, menghasilkan angka 3. Jadi posisi titik H ada di 2,3 X, Y. Nah, untuk titik selanjutnya di sini ada titik X. Cari posisinya, kita tarik garis menuju sumbu X, jadi ke atas ya, mendekati sumbu X. Nah, lalu tarik garis menuju sumbu Y. Ke sumbu X menghasilkan negatif 2, ke sumbu 4. Jadi posisinya ada di negatif 2, negatif 4. Lalu titik yang terakhir, ini titik S. Titik S ini tepat di sumbu X.
sumbu X-nya berapa? 4. Y-nya berapa? Karena Y-nya kalau ditarik sebelah kiri, ini berada di titik O, berarti Y-nya bernilai 0. Jadi titik N ini adalah 4,0. X-nya 4, Y-nya 0. Mudah sekali bukan? Lalu kita ke contoh yang kedua. Nah, ini kebalikannya ya. Gambarkan titik A 4,1, B negatif 2,3, C negatif 3, negatif 3, dan D 1, negatif 5 dalam koordinat kartesius. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengamati titik A terlebih dahulu. Titik A adalah 4,1, di mana 4 ini adalah X, sedangkan satunya itu Y. Nah, X-nya kan 4. Kita lihat dulu X4 itu di mana? Di sini. Karena X-nya di sini, kita tarik garis. Tarik garis, Y-nya 1. Berarti satunya di sini. Kita pertemukan antara 4 dan 1. Lalu di sini pertemuannya menghasilkan titik A. Titik A-nya 4,1. Gitu. Lalu titik yang kedua adalah titik B, negatif 2,3. Jadi X-nya ini negatif 2, Y-nya 3. X-nya negatif 2 itu di mana? Di sini ya. Di sini X-nya negatif 2. Y-nya 3 di sini Y. Nah, kita pertemukan garis X negatif 2 dan Y-nya 3. Pertemuannya ini disebut titik B, negatif 2,3. Lalu untuk titik yang ketiga, C, negatif 3,3. Kita cari dulu X-nya negatif 3. X-nya negatif 3 ini, Y-nya negatif 3 juga, berarti di bawah. Y-nya ini kita pertemukan X negatif 3 dan Y negatif 3. Nah, pertemuannya ini kita sebut dengan C, negatif 3, negatif 3. Lalu titik yang terakhir, titik D, 1, negatif 5. Satunya ini X, lalu Y-nya negatif 5. Satunya X berarti di sini. Ini 1. Y-nya negatif 5 di bawah. Kita pertemukan X1-nya, X-nya yang 1 dan negatif 5 kita pertemukan. Menghasilkan titik D, 1, negatif 5. Sangat mudah sekali, bukan? Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.